aku selama 7 hari ini nggak ada mimpi tentang mama, tapi selama 7 hari ini aku sempetin untuk datang ke makam. Aku sempetin untuk datang ke makam terus ngirim doa terus, Yasin nggak putus-putus buat mama. Ini bukannya ria diomongin ya, karena kan guru-guru juga mengajarkan ketika orang tua meninggal bukan berarti kita putus untuk berbakti kepadanya gitu kan. Kita bisa kirimkan doa, kita bisa yasinin, dan kita bisa sedekahin juga atas nama mama gitu. Tapi yang pasti yang nggak bisa aku lupa adalah segala hal yang aku lihat setiap sudut rumah, setiap apapun yang aku lakuin. Kalau aku lagi buka handphone atau terutama buka grup keluarga, itu teringat tentang mama banget gitu. Itu yang nggak pernah lupa gitu. Mungkin mama belum masuk ke mimpi aku, tapi mama selalu ada di hati dan di pikiran aku gitu, setiap saat, setiap waktunya. Kayak biasanya kalau di grup keluarga itu kan selalu mama yang kirim video lah, video gambar lucu lah, video lucu, video politik lah, video ceramah agama lah. Terus nanti suka nggak ada yang komen, aku tuh suka love-lovein supaya paling gak mama dapat respon dari aku gitu kan, supaya mama senang. Tapi aku kehilangan itu semua sekarang gitu. Apalagi kalau subuh-subuh kalau mama lagi nginep di rumah tuh mama suka dengerin ceramah tapi suara gede banget karena kan Suaranya iya, besar. suaranya besar banget bisa sampai ke lantai 2 karena mama kan memang pendengarannya juga memang lagi agak kurang. Terus mama juga suka ngedengerin suaranya besar. Jadi momen-momen itu yang sampai sekarang tuh masih ada di pikiran aku. Makanya dari kemarin aku diundang semua teman-teman media atau TV. Aku bilang aku yang paling belum bisa karena kayak aku tuh yang paling kena banget di sini gitu. Selain satu, sakit aku sama dokter aku nggak boleh terlalu banyak pikir atau nggak boleh terlalu overthinking. Di satu sisi nggak mungkin aku tidak memikirkan ibu aku yang lagi meninggal, yang sudah meninggal gitu. Pengobatan masih jalan terus dihadapkan pada kenyataan sekarang mama sudah meninggal. Jadi kayak aku tuh campur aduk semuanya. Jadi perasaan, mental, hati semua jadi satu. Itu yang bikin aku kayak berat banget. Aku jadi introvert banget. Di rumah aku kayak istri aku paling ngerti deh, Virus paling ngerti kalau misalkan aku udah mulai sensitif atau aku udah mulai diam, dia ngerti. Dia karena dia cukup bilang sama aku, sayang aku tahu kok rasanya kehilangan seperti apa. Sewaktu aku kehilangan papa, itu juga yang kamu rasain, bagaimana kamu kehilangan mama. Jadi dia ngertiin aku banget. Mengobati rasa rindunya sendiri kayak gimana? Mengobati rasa rindunya sendiri, Bang Sony ngelakuin apa? Mengobati rasa rindu aku sudah pasti. Aku mungkin Kak Elma, Kak Rensi, adik aku juga pasti mendoakan ya, itu paling penting setiap sholat aku. Cuma yang aku sering salah adalah mungkin karena terbiasa aku bertahun-tahun doa aku itu, ya Allah sehatkan mamaku, sembuhkanlah sakitnya, panjangkan umurnya. Setiap saat sekarang aku selalu berdoa masih kayak gitu, sampai akhirnya tiba-tiba aku sadar, kan mamaku udah nggak ada ya, kok aku masih doanya kayak gini, karena sudah terbiasa begitu gitu. Akhirnya aku ralat, ya Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, terangi kuburnya, jauhkan dari siksa kuburmu, dari siksa nerakamu, masukkan ke dalam surgamu. Setiap saat aku pasti selalu salah berdoa. Selalu setiap aku doain secara nggak langsung karena keluar sendiri gitu, karena sudah mendarah daging dan sudah terbiasa mengucapkan sehatkan mamaku, sembuhkan mamaku, panjangkan umurnya. Selalu itu yang aku keluar dari mulut aku. Jadi aku cara ngobatinnya pasti selalu kayak gitu, doain dan nulis sesuatu tentang mama aja. Kenangan-kenangan tentang mama aku tulis di notes, kadang aku posting di Instagram aku, ngedit video tentang mama, nanti aku posting. Kalau kata guru aku nggak apa-apa, itu cara kita meluapkan rasa rindu kita gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi doa, bisa menjadi sebuah karya juga. Itu yang paling penting sih, karena nggak mungkin bisa dilupain, tapi harus bisa dikenang gitu. Dinangisin nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai kita meronta-ronta lewat mulut kita atau menghujat-hujat lewat mulut kita atau mempertanyakan kenapa gitu. Tapi itu air mata nggak apa-apa. Makanya Ustadz Maulana bilang air mata halal, mulut haram ketika kita berduka. Mas Sony, menurut Mas Sony sendiri, mama Katiana ya. Tadi sempat maafin Katiana. Ini mengingatkan ketika Mas Sony waktu itu pernah maafin. karena aku belum makan aja Iya. dia nyuapin. Dia bilang karena lagi nggak bisa makan terus nih, kata dia gitu. Makanya dipaksain makan. Terus tadi pas disuapin gede banget sih, udah habisin langsung. Terus udah ya nggak lagi gitu, maksudnya ya biar nggak sakit, karena kan kayak Elma juga kegiatannya juga banyak juga. Kita di sini semua lagi berduka juga.
Kalau misalnya kita nggak saling jaga, kita juga nggak mau nanti akhirnya kita kehilangan lagi satu sama lainnya gitu. Kayak Elma karen sih juga ngingetin Sony, kuat ya, pikirannya kuat ya, selalu ngingetin obatnya jangan lupa diminum ya. Jadi kita saling menguatkan gitu, karena seperti pesan mama juga, keluarga harus akur, keluarga harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan. Ya itulah yang bisa kita lakuin, itulah cara kita berbakti terus kepada mama gitu, dengan mengingat pesannya dan menjalankan apa yang mama mau. Mas Sony Mas, dalam menurut keadaan Mas Sony sakit sendiri, terus ditambah lagi duka soal mama, masih berjuang sakit kan, tambah lagi berduka karena mama. Mungkin Mas Sony sendiri kayak gimana kabarnya? Ya itu yang tadi aku bilang, aku paling nggak kuat gitu. Setiap yasin, setiap doa pasti nangis. Sampai tadi aku bilang sama guru ngaji aku masih nangis kalau inget mama gimana. Gak apa-apa, kita cuma manusia. Kan Allah yang nyiptain hati dan perasaan buat kita. Jadi kita juga untuk meluapkan itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai kita merintih, jangan sampai kita menghujat, jangan sampai kita mempertanyakan kenapa ini semua terjadi gitu. Jadi sambil aku terus minum obat, sambil adanya kejadian ini juga ya, semua berjalan beriringan lah. Untungnya support keluarga satu sama lain ada. Jadi ya saling sayang, saling jaga semuanya. Mas Son, menurut Mas Son, sosok almarhum mama ini, sosok mama yang seperti apa sih untuk Mas Son dan kakak-kakak adik-adik? Mama Sosok mama yang seperti apa? ya. Baik, sayang sama semua teman-temannya, apalagi anak-anaknya pasti yang sakit. Mama cuma mengingatkan pesan terakhir, kakak beradik saling bantu, gak boleh ribut. Terus ya sempat juga sih teman-teman akrabnya mama jangan sampai dilupakan, organisasinya mama jangan sampai terputus, harus tetap bersambung. Karena dia minta mohon, dia membangun organisasinya itu 15 tahun, jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi kemarin juga aku udah ngomong sama Elma, kita collab nih antara kumpulan Elma dan Mama. Jadi nanti kalau kita ada ke penyumbangan ke tempat panti asuhan bisa bareng-bareng. Itu yang Mama kepengen gitu. Pokoknya sama sahabat-sahabat Mama yang dia udah bangun itu jangan sampai terputus, karena mereka itu susah senangnya sama-sama. Jadi pesannya itu aja. Iya. Nyambung silaturahmi terus terjalin. Pertama kalinya aku ngeliat perempuan hebat, perempuan kuat, mata banget. 15 tahun sakit. Beberapa tahun terakhir selalu mukul-mukulin tangannya karena mama ngerasain kesakitan. Kita yang sakit sedikit aja tuh ngerasanya nggak enak banget ya. Aku yang baru sakit 1 bulan di rumah sakit aja rasanya kayak nggak enak banget, nggak kuat. Ini mama bisa bertahun-tahun mama ngalamin ini dan mama jarang mengeluh. Dan mama bukan tipe orang yang pengen nyusahin anak-anaknya. Jadi aku ngeliat mama tuh luar biasa banget, kuat banget. Vonis 2 tahun, mama bisa ngelewatin itu karena mama semangat gitu. Makanya aku selalu bilang, ayo mam semangat, sembuh ya. Nanti kita karaokean lagi karena mama suka banget karaoke. Mama kalau udah diajak karaoke, kalau seneng sakitnya hilang katanya kalau udah ngumpul sama temennya. kalau udah diajak ngumpul udah lupa sakitnya gitu. Iya, dia kalau udah ngumpul Mentalnya mama sama anak-anaknya jauh. Mentalnya mama lebih kuat dibandingkan kita. Iya. Jadi kalau mama itu mungkin aku inget banget dulu waktu umroh kita nggak nyampe ke Goa Hiro, dia sendiri udah tiba-tiba di atas. Semangatnya luar biasa. Terus paling nggak pernah lupa suruh ngingetin kita tuh sholat. Terus dia selalu memposting di grup itu tentang bagaimana bakti anak kepada orang tua itu selalu. Padahal sebenarnya mungkin kita udah paham ya. Cuma mama itu nggak pernah bosan-bosan untuk bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Umur segini aja masih diingetin sholat. jangan lupa. Yang paling sedih itu sebenarnya waktu yang pas aku lagi sakit, terus mama yang bisikin, Sony jangan sakit, biar mama aja yang sakit. Sebenarnya nggak pernah rela. Sampai Oni bilang, aduh Kak Cici, Oni kok sakit begini kok
udah sampai Oni bilang mama aja bisa kuat sakit kayak gitu, berarti Oni harus kuat ya, sampai kayak gitu. Oni juga bilang gitu, hebat ya mama ya, Oni yang sakit begini aja udah kayak gimana rasanya, kok mama bisa sekuat itu ya gitu. Jadi Oni jadi kayak mama hebat ya gitu. Itulah mama sakitnya, sampai saya bilang sakitnya kayak apa mas, saya sampai bilang mas sakitnya seperti apa sih ma, aduh Rensi sakitnya tuh kayak duit anjing, nggak sakit banget gitu. Tapi hebat mama bisa kuat begitu. Makanya kalau di saat mama merintih sakit itu cuma dia sendiri aja, ya Allah sampai saya bingung, hebat mama wanita yang hebat, kalau yang lain belum tentu kuat. Sampai tadi Kang Pas juga nontonin ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin itu inisiatif atau seperti apa? Iya, itulah ya kenapa aku bilang ketika orang tua kita meninggal bukan berarti kita bisa berhenti untuk berbakti kepada mereka gitu kan. Orang tua kita seperti tadi juga Ustadz juga bilang, dia bisa berhenti disiksa mungkin di neraka, di dalam kuburnya, atau dia bisa mendapatkan jalur khusus tanpa harus rebutan di alam kuburnya karena doa-doa anak-anaknya gitu. Makanya ketika kita sebagai anak mendoakan, cucu-cucu juga mendoakan, itu akan jadi makanan buat mama di sana gitu, akan menjadi buat keringanan mama di sana gitu, pahala buat mama, dijauhkan dari siksa kuburnya, kan itu dibutuhin orang tua gitu. Makanya kenapa mama selalu ngingetin anak-anaknya sholat ya, ibadah ya, ngaji ya, apa ya segala macam ya. Ya sebenarnya juga itu buat kita juga nanti, yang menyelamatkan kita nanti gitu. Jadi aku bangga juga ketika Fas sendiri tadi sampai nangis dia ngaji. Kalau dia tidak merasakan, dia tidak akan mungkin nangis gitu, karena dia merasakan gitu. Dia cukup dekat juga dengan omanya, karena dari 4 tahun, usia 4 tahun dia udah main sama omanya. Mama tuh paling seneng kalau ke rumah bikin tok-tok sama Fas, bikin dong ini itu setar joget-joget apa, mama dikasih efek apalah segala macam. Mama senang gitu, itu hiburan buat mama. Terus nanti kalau misalnya ke mall sama cucu-cucunya, terutama sama Fas, didorongin tuh, nanti diajak ngebut, semakin diajak ngebut malah jadi senang gitu, ayo gitu, kan lucu gitu, jadi kayak anak-anak gitu. Dan Fasnya juga senang banget kayak gitu. Jadi adanya bonding, kedekatan itu yang ngebuat ya happy gitu melihatnya. Iya, sebisa mungkin, nggak tahu ya, karena ngerasa sebenarnya dalam hati sudah ikhlas, tapi ngerasa belum siap untuk kehilangan gitu. Sampai aku kalau ngelihat rumah mama kemarin, Kak Rensi sama Ian bikin pengajian di rumah mama. Aku bilang, ini nggak datang dulu ya, ini belum siap, belum kuat gitu. Karena setiap yang aku lakuin kalau abis pulang syuting subuh pasti mampir ke sana ngeliat mama yang lagi ya sarapan, lagi nepok-nepokin tangannya karena sakit. Pasti mama bilang, tuh kan benar, feeling mama pasti Sony datang deh. Itu aja udah bikin seneng gitu kan. Terus aku datang nemenin mama sarapan. Aku bilang sama Sony kalau belum siap nggak apa-apa. Malam Jumat kemarin saya sama Adi bikin pengajian kecil untuk daerah lingkungan rumah mama, kan belum ngajiin semenjak meninggal. Ya udah, alhamdulillah beberapa teman yang datang ke situ doain rumah mama biar seneng ya, karena kan rumah beliau gitu. Jadi ya kayak ada hawanya, dia ada di situ gitu loh. Kayak mama tuh kayak rasanya kayak di situ, kok anginnya beda ya waktu saya kayak ada di situ gitu. Gimana sih katanya orang ya, ibaratnya 40 hari orang bilang lah begitu kan ya. Kayak ada ya gimana ya Son, kayak dia tuh di situ gitu hawanya waktu Kak Cici ngaji di situ. Makanya dia bilang, ya dia belum Allah, sempat. gitu. Ya, Aku bilang sama Sony kalau nggak kuat jangan dulu sampai benar-benar kuat. Karena waktu Kak Cici kemarin buka pintu pertama kali ke situ juga terus kayak ya Allah, ini kayak ada yang ngeliatin rasanya gitu. Cuman ya udah kita mau beres, beberin kamar mama, rapi-rapiin. Kayaknya tenang gitu, rumahnya bersih, seneng dia alhamdulillah. jadi aku tuh punya kucing aku tuh nggak pernah dia garuk pintu kamar aku selama bertahun-tahun tinggal di rumah gitu kan. Hari pas dia pulang dari rumah sakit hari Sabtu, dia sampai pagi ngapain sini gitu, guru sampai subuh tahajud guru cuma moci jangan kenapa, aku mikir kenapa gitu. Terus sampai sholat subuh dia masih guru gitu. Nggak taunya pas habis sholat subuh dapat telepon, tek
baru ngeliat telepon aja tuh Oni langsung nangis karena Oni mikir kan selama mama sakit setiap dapat telepon dari keluarga tuh selalu deg-degan ya, apalagi ini di waktu subuh gitu, ini pasti ada apa-apa gitu, ini ada pertanda. Jadi baru teleponnya belum diangkat aja udah nangis tuh. Aku bilang sama Virus, saya tolong angkatin, aku udah nangis tuh. Terus Virus juga udah gak enak perasaannya pas diangkat, bener dapat kabar mama meninggal. Dan yang lucunya lagi, kucing yang di rumah mama itu 5 biasanya tuh selalu nemenin mama tidur. Pas dia lihat gak ada mama tuh kayak mukanya lesu semua begini, kayak orang tiduran aja, kayak orang sakit itu kucing-kucingnya. Mungkin dilihat yang di kamar tuh nggak ada, nggak ada yang biasa saya temenin gitu. Sampai sekarang loh itu kucing ada ceria-cerianya. Biasanya gitu. katanya lari-lari mecahin gucinya Oma mulu Iya. katanya. Sampai Oma bilang ini guci kebanyakan pecah, pas bunga kebanyakan pecah. Nah, sekarang jadi diam. Pada diam semua kucingnya, nggak ada yang lari-larian lagi, anteng. Kalau wasiat aku ini kita baru mau akan ngobrol nanti ketika suasana udah mulai enak, karena adik aku yang paling kecil bilang ada pesan-pesan dari mama yang mau disampaikan, tapi nanti tunggu semua keadaannya enak. Kalau yang belum diwujudin apa ya, mama kayaknya alhamdulillah hampir sudah banyak mendapatkan haknya sebagai seorang ibu dari anaknya gitu. Cuma yang kemarin tuh yang belum sih, aku sempat kan mama sakit ya, terus aku bilang ada pengobatan ini aja nih bagus gitu, cuma pengobatannya lumayan mahal gitu. Tapi Oni belum ada duitnya, nanti ya Mam ya, kalau ada duitnya nih nabung, nanti Oni bawa kesini ke rumah sakit ini gitu, pengobatan ini gitu, pengobatan yang memang dikhususkan buat orang yang memang sudah parah banget. Katanya sih ya ikhtiarnya bisa membantu lah meregenerasi apa lebih segala macam. Cuma belum sempat kesampaian sih itu, karena memang uangnya juga belum kekumpul gitu. Mama juga sebenarnya kalau Oni suruh ini ngaruhnya ke Kak Elma. Ngomongnya gini, Elma bilangin dong sama Sony, gak usah deh ngeluarin duit buat mama. Iya, Mama udah nggak mau. udah gini aja katanya, gitu kasihan Sony gitu, mendingan ditabung uangnya gitu. Udah gitu kata mama, Oni suka sering banget nyuruh mama minum ini apa bisa. Mama udah nggak bisa, Mama bilangin dong sama Oni katanya gitu. Kayak gitu. Oni suka paksa-paksa nih, udah deh mama udah begini udah nggak bisa disembuhin gitu. Ya karena kan namanya anak ya pasti pengen ngasih pengobatan terbaik. Jadi apapun yang menurut aku lihat bagus, walaupun harganya semahal apapun, buat mama pasti ada diada-adain gitu. Makanya pas udah dibeliin sedih banget pas mama nggak bisa minum, enggak gitu, minum paksa pakai gini Ngadu pakai Elma. ngadu. Mama tuh kalau sama aku selalu iya aja, kayak Iya. kalau dibawa ke rumah sakit sama kayak mama Karen sih nggak pernah mau, pasti marah-marah. Iya, awas ya jangan bawa mama ke rumah Rumah sakit sakit. ya Iya. katanya. Tapi kalau giliran aku datang, mah ke rumah sakit sekarang. Ah iya, sekarang kita berangkat. Gitu. Mama nurut apa segala macam. Kayak kehilangan cinta pertama kayak Hah? kehilangan cinta pertama. Iya, kayak kehilangan separuh jiwa aku tuh kayak hilang. Dari 50 tahun usia umur kita kehilangan banget karena setiap hari bersama. Iya. Apalagi aku laki-laki, cinta pertama aku perempuan lah yang aku cintain ya mama. Begitu mama nggak ada tuh yang bener aku rasanya tuh kayak ya Allah, kayak hampa. Mungkin buat temen-temen yang sudah pernah merasakan pasti bisa merasakan apa yang aku rasain gitu. Bener-bener hilang banget dari diri aku, kayak kosong gitu. Kayak sebenarnya kayak ngerasa aku tuh kayak udah nggak bisa hidup. Dulu aku sempat pernah berpikiran atau doanya gini, ya Allah jangan mama yang meninggal, biar aku aja duluan yang meninggal, biar aku nggak ngerasain mama aku meninggal. Aku sempat berdoa kayak gitu. Tapi aku berpikir gitu, aku juga punya keluarga gitu. Terus juga inget kamu punya anak-anak yang harus kamu bahagiain. Kalau nggak ada kamu nanti anak-anak kasihan. Anak-anak masih kecil-kecil sayang. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Cuma nggak tahu dulu tuh saking cintanya aku sama mama, aku sampai ngomong kayak gitu dan sampai saking nggak pengen ngeliat mama meninggal, makanya aku sampai bilang aku duluan aja deh ya Allah yang meninggal, jangan mama aku gitu, karena aku nggak akan siap menerima keadaan seperti ini. Dan akhirnya hari yang ditakutkan itu datang tuh aku sampai bilang begini sama keluarga aku, sama Virus, sayang kok hari ini bisa datang juga ya. Jadi beberapa hari sebelum mama meninggal, aku sudah mau ini nih satu yang
yang sebenarnya dari jauh hari pengen aku lakukan tapi tidak mau aku lakukan karena aku mendenial kalau aku sampai ngelakuin ini sama aja berarti aku pasrah dan pengen mama aku meninggal gitu. Jadi berapa tahun kemarin aku udah ngerasa atau waktu dokter udah vonis apa segala macem, aku harus mulai belajar sholatin mayat biar nanti aku bisa sholatin mama aku ketika mama meninggal gitu. Tapi nggak pernah aku lakuin sampai sekarang karena aku ngerasa kalau aku ngelakuin itu berarti sama aja aku pengen mama aku meninggal atau aku putus harapan kalau mama aku nggak bisa sembuh. Sampai aku nanya sama Ustadz apa yang harus aku lakuin? Ya sebenarnya lakuin aja, tapi aku bilang nggak bisa. Kalau aku lakuin aku punya prinsip berarti aku sama aja aku nyerah dengan keadaan mama. Sedangkan aku selalu berdoa sehatkan, sembuhkan, panjangkan umurnya. Ya bisa dibilang sekarang ya sebelum hari Jumat H-5 lah akhirnya aku mulai ngelakuin itu. Aku coba baca cara nyolatin orang seperti apa, terutama jenazah perempuan, tapi sudah terlambat karena aku belum terlalu bisa dan belum terlalu hafal doanya. Akhirnya aku nyesel itu sampai sekarang, kenapa nggak aku lakuin ya biar aku yang nyolatin mama gitu. Tapi paling nggak istri aku nguatin, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah berbakti selama ini sama mama, kamu udah azanin mama. Terus yang paling aku ingat adalah ketika aku buka kain kafan mama tuh di dalam kuburan, terus aku ngeliat muka mama terakhir kalinya, aku pegang muka mama terakhir kalinya, dia dingin banget, terus aku tempelin ke tanah sebelum ditutup. Itu yang sampai sekarang masih kebayang-bayang banget sama aku. Saat terakhir mungkin doanya untuk almarhum mama. Mama, Nah, doa. semoga juga teman-teman yang ngeliat ini doain juga ya, semoga mama ini dilapangkan kuburnya, mama diampuni dosa-dosanya. Mama udah sakit lama sekali, insya Allah mama husnul khotimah. Nanti mama masuk ke surganya Allah, insya Allah nanti kita ketemu lagi ya mama di sana ya mama ya. Kita akan memantaskan diri kita supaya kita bisa sama-sama masuk ke surganya Allah. Sony bersaksi, anak-anak bersaksi kalau mama orang baik. Ya. Sudin.